Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Halizah dengan NIM 2188201017 dari kelas A31 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah gajah yang baik hati. Pada suatu hari, ada seorang kancil yang sedang berpetualang. Tiba-tiba dirinya terperangkap di dalam lubang tanah tersebut. Tindakan kancil masuk ke dalam lubang itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir terlebih dahulu bagaimana caranya ia bisa naik ke atas bila sudah berada di lubang tanah tersebut. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa naik ke atas. Akhirnya pun ia berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ini ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hei, siapa yang ada di lubang tanah itu? Aku, tolong aku. Siapa kau? Tanya sang gajah. Aku, si kancil sahabatmu. Kenapa kamu bisa terperangkap di dalam lubang ini dan berteriak meminta tolong? Tanya sang gajah kembali. Kancil terdiam sesaat untuk mencari akal bagaimana supaya sang gajah mau menolongnya. Tolong aku untuk mengangkat ikan ini. Apa benar kau mendapatkan ikan? Tanya sang gajah. Benar, benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar, kata kancil. Tapi, bagaimana caranya agar supaya aku bisa turun ke bawah? Ucap gajah terhadap kancil. Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat diangkat, ikan ini akan lepas, ujar si kancil. Lalu gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana ia nanti naik ke atasnya lagi? Kancil, mana ikan yang kau dapatkan? Tanya sang gajah. Ikannya ada di sepasang kakiku, kata kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik dari lubang tanah ini? Ucap sang gajah. Kemudian kancil terdiam. Ia tidak menyangka kalau gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam lubang tanah tersebut tanpa berpikir apa akibat yang ia rasakan. Kau memanfaatkanku ya, Cil. Apa kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya sang gajah. Kancil pun hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh, Pak Gajah, aku mohon, tolong bantu aku. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil dan kancil mulai putus asa. Semakin lama kancil berada di tempat itu, ia merasa kedinginan. Tolong, tolong, teriak kancil. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat, aku akan mati kaku di tempat ini. Kancil sudah membayangkan akhir hidupnya di tempat ini. Lalu kancil berteriak dengan keras, wahai langit dan bumi, serta seluruh binatang yang merasa di hutan ini, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri. Kecuali... Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, kancil sengaja mengecilkan suaranya, sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak ia sangka, ternyata sang gajah muncul di tepi lubang tanah. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendirian, dan sengaja menyembunyikan dirinya. Sang gajah sangat penasaran mendengar ucapan kancil yang terakhir. Kecuali apa, Cil? Tanya sang gajah penasaran.
Dan Kancil pun terkejut mendengar suara gajah. Pak Gajah, kau kembali lagi? Jawab dulu, Cil, pertanyaanku. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri. Karena aku hewan yang kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu alasanmu, Cil, sahut Pak Gajah. Sekarang, apakah kau sudah sadar dan berjanji tidak akan menipu lagi dari perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah, aku tidak akan menipunya lagi, sahut Kancil. Kau harus berjanji ya, Cil. Baik, Pak Gajah, aku akan benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku akan menolongmu, Cil, kata gajah. Lalu gajah menjulurkan belalainya ke lubang tanah tersebut untuk membantu si Kancil agar bisa naik ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak saat itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi menipu seperti yang pernah ia lakukan pada binatang-binatang lainnya. Nah, teman-teman, itulah cerita kisah gajah yang baik hati. Cerita ini terdapat pesan moral yang memberisikan tentang berhati-hatilah agar dapat selamat dari mara bahaya. Dengan berhati-hati, seseorang juga dapat menyelamatkan orang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.